Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkhusus kepada mahasiswa Unifa Labuhan Batu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat untuk bisa terus menuntut ilmu, untuk bisa terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan dari Imam Ali karramallahu wajhah bagi kita para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Ya akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin." Wahai saudaraku, wahai seluruh penuntut ilmu, kau tidak akan menerima ilmu kecuali engkau telah melakukan 6 syarat daripada menuntut ilmu itu. Yang pertama, zakaun, wa hirsun, wa jitihadun, wa dirhamun, wa suhbatul ustaz, wa tuluz zaman. Ada 6 syarat kata Imam Ali ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud di sini adalah tingkat kemampuan kita dalam belajar, IQ kalau dalam bahasa kekiniannya. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa IQ seseorang itu sangat menentukan dalam menuntut ilmu. Maka sebagai seorang penuntut ilmu kita harus melihat bagaimana kemampuan belajar kita. Apakah kemampuan belajar kita sudah termasuk orang yang cepat atau sedang atau justru lambat. Kalau kita termasuk orang yang cukup lambat, orang yang cukup agak sulit dalam menuntut ilmu, maka kita harus lebih cepat lagi dalam belajar. Ibaratnya kalau kita naik kendaraan, naik roda 2, kawan kita naik kendaraan roda 2 yang cepat, sementara kita naik kendaraan yang lambat. Maka kita perlu percepatan di dalam menuntut ilmu. Kalau kawan cuma membaca 1 kali saja dia sudah hafal, maka kita perlu membaca sampai 5 bahkan 7 kali baru bisa menghafal. Itulah yang dimaksud dengan zakaun, kecerdasan yang sangat menentukan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, wahirsun. Wahirsun maknanya adalah antusias, kemauan belajar yang tinggi. Cerdas pun dia, tapi tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu, tidak ada keinginan untuk belajar, maka ini juga tidak akan menentukan seseorang lulus atau tidak suksesnya dalam menuntut ilmu. Maka antusias dalam menuntut ilmunya juga sangat diperlukan ketika kita menjadi seorang pelajar. Yang ketiga adalah zakaun wa hirsun wa jitihadun. Kita harus juga bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena salah satu penyakit yang bisa mengganggu seorang penuntut ilmu adalah penyakit malas. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Wa man lazzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersakit-sakit. Pepatah kita mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata malas, tidak ada kata lalai dalam menuntut ilmu. Semuanya harus dikerjakan dengan penuh semangat dan kesungguh-sungguhan. Wajtihadun. Yang keempat adalah wadirhamun. Diperlukan materi dalam menuntut ilmu. Tidak bisa dipungkiri, ikhwafillah rahimakumullah, dalam menuntut ilmu kita juga perlu materi. Apalagi dalam situasi kondisi seperti ini biasa kita ada kuliah daring, perlu paket, kita perlu beli buku, kita perlu kesana kemari, kita juga perlu membayar sesuatu, baik itu uang kuliah, baik itu uang sekolah dan sebagainya. Maka dirham dalam hal ini materi juga sesuatu yang cukup menentukan, menjadi syarat bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kelima adalah wasuhbatul ustaz. Yang kelima adalah bagaimana kita berkhidmat, bagaimana kita berbuat baik kepada guru, menjaga komunikasi, menjaga interaksi kepada guru. Bagaimana kita lihat dulu orang-orang tua kita yang menuntut ilmu, mereka begitu luar biasa sopannya kepada gurunya. Kenapa? Karena yang kita hargai dari guru itu bukan sekedar pribadinya saja, tapi yang kita hargai dari seorang guru itu adalah ilmu yang melekat pada diri guru kita itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu
di antara kamu. Orang-orang yang beriman dan yang berilmu akan diangkat Allah derajatnya. Maka guru kita adalah orang yang berilmu, Allah muliakan derajatnya, maka memuliakan guru kita juga termasuk daripada syarat penuntut ilmu. Yang terakhir yang keenam adalah watuluz zaman, diperlukan waktu yang panjang dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini tidak bisa bin salah bin abrakadabra kemudian kita jadi orang pintar, tidak. Mulai dari kita belajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai pada hari ini kita sudah S1, sampai nanti ada S2, S3, bahkan terus sampai mendapat gelar profesor, terus kita belajar. Dan belajar itu menurut para ulama adalah ya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, tidak ada batasnya. Maka perlu waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Ini tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat, sehingga diperlukan waktu kita untuk terus belajar apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka oleh karena itu kepada kita semuanya dan khusus kepada adik-adik kami yang baru tamat SMA, baru tamat aliyah, yang masih bingung untuk menentukan kemana untuk melanjutkan kuliah, maka Unifa Labuhan Batu adalah salah satu pilihan tepat bagi adik-adik sekalian untuk melanjutkan pendidikan S1-nya, baik itu di bidang agama maupun bidang lainnya. Karena alhamdulillah adik-adik kami yang sudah kuliah di Unifa Labuhan Batu sudah bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat. Yang di prodi agama sudah bisa ceramah, baca Quran dan sebagainya, mempraktekkan langsung di tengah-tengah masyarakat. Mari adik-adik kami yang masih bingung menentukan pilihan, bergabung dengan Unifa Labuhan Batu, insya Allah barokah. Kita upayakan agar kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan kita, dan kita ikuti 6 pesan Imam Ali agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.